Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Bakhtiar Musyafa dari Prodi Perbankan Syariah, mata kuliah Account Officer dengan NIM 934212119. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Account Officer kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana seorang Account Officer menilai seseorang yang menjadi nasabah bahwa nasabah tersebut layak untuk mendapatkan fasilitas kredit. Di dalam melaksanakan tugasnya, Account Officer memiliki fungsi ganda. Di satu pihak, ia merupakan personel bank yang harus bekerja di bawah peraturan dan tujuan bank, sehingga dapat memberikan hasil kepada bank. Dan di pihak lain, ia dituntut untuk memberikan kondisi yang paling baik kepada nasabahnya, yang umumnya tercermin dari biaya yang dikeluarkan oleh nasabah. Oleh karena itu, seorang account officer dituntut untuk mengoptimalkan kedua sisi kepentingan tersebut. Bank yang memiliki account officer yang berkualitas tentunya akan sangat membantu dalam menghadapi persaingan situasi perbankan saat ini. Salah satu tugas dari account officer yaitu menganalisa bagaimana nasabah tersebut bisa dikatakan layak mendapatkan fasilitas kredit. Analisa kredit dilakukan supaya dapat meminimalisir risiko kredit yang terjadi pada bank. Untuk mengurangi risiko tersebut, bank melalui account officer-nya harus melakukan penyidikan dan menganalisa lebih lanjut apakah pihak yang akan menerima kredit layak atau tidak. Analisis kredit meliputi yaitu mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non-keuangan, untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit. Yang kedua, menyusun laporan analisis yang diperlukan, yaitu laporan yang berisi penguraian dan kesimpulan, serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah. Bank melalui account officer-nya akan melakukan analisa menggunakan beberapa konsep yang menjadi prinsip dalam pemberian kredit, yang terkenal dengan prinsip 6C, yang terdiri dari karakter, capacity, capital, collateral, condition, and constraints. Prinsip-prinsip tersebut kemudian menjadi acuan dan bahan pertimbangan suatu lembaga keuangan dalam menyetujui permintaan kredit dari nasabah. Yang pertama adalah karakter. Karakter merupakan keadaan sifat atau watak dari nasabah yang akan diberikan kredit. Ia harus dapat benar-benar dipercaya, karena pemberian kredit ini didasari oleh kepercayaan dari pihak bank bahwa nasabah tersebut memiliki moral atau watak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh bank. Selain itu, nasabah juga harus mempunyai rasa tanggung jawab dalam seluruh aspek. Salah satunya nanti jika diberikan fasilitas kredit atau pembiayaan, ia harus bertanggung jawab penuh tentang kewajibannya itu. Yang kedua adalah capacity. Ini merupakan analisa untuk mengetahui kemampuan dari seorang nasabah dalam membayar kredit. Penilaian ini dapat terlihat dari kemampuan nasabah atau debitur dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini juga dihubungkan dengan pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga nanti akan terlihat bagaimana kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Prinsip ketiga adalah capital. Prinsip ini digunakan untuk melihat penggunaan modal, apakah efektif atau dapat dilihat dari laporan keuangannya yang disajikan dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas dan solvabilitasnya. Keempat adalah condition. Analisa terhadap calon kreditur hendaknya dengan menilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil, bahkan harapannya tidak ada. Selanjutnya adalah collateral. Collateral atau jaminan merupakan akunan yang diberikan oleh nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, karena dengan hal tersebut tentu akan mengamankan pemberian kredit
jikalau nanti terjadi kegagalan pembayaran dari nasabah akibat menurunnya omset usaha atau karena hal lain. Terakhir adalah constraints, merupakan batasan atau hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilakukan pada tempat atau kondisi tertentu. Misalnya, pendirian suatu usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel-bengkel las. Nah, kondisi tersebut sangat rawan terjadinya kebakaran karena pompa bensin tersebut adalah suatu tempat yang rawan atau rentan terjadinya kebakaran. Selanjutnya saya akan menerangkan bagaimana account officer menyelesaikan kredit bermasalah yang terjadi pada nasabah akibat adanya pandemi COVID-19. Penyelamatan kredit bermasalah dilakukan dengan beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan untuk mencegah agar kredit bermasalah yang sudah diselamatkan tersebut tetap berjalan lancar ke depannya. Pertimbangan tersebut antara lain seperti usaha debitur masih berpotensi untuk berkembang, sumber pembayaran debitur jelas, dan juga jaminan debitur masih mengcover atau nilainya lebih tinggi dari jumlah kredit tersebut. Penyelamatan kredit ini penting dilakukan untuk mengurangi kredit bermasalah agar rasio kredit kembali posisi sehat dan bank bisa memperoleh laba. Upaya penyelamatan kredit ini mengacu pada peraturan perundangan perbankan, di mana kredit yang mempunyai kemampuan bayar, usaha, dan memungkinkan untuk diselesaikan diutamakan untuk mengurangi kredit bermasalah dan diharapkan lancar ke depannya, sehingga nanti bank akan mendapatkan penambahan laba. Penyelamatan kredit diambil sebagai langkah pertama untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah sebelum mengambil jaminan atau eksekusi jaminan. Nah, untuk alur tahapan penyelamatan kredit bermasalah yaitu account officer sebagai analis kredit mengusulkan kredit yang berpotensi untuk diselamatkan. Seorang account officer atau analis memilah terlebih dahulu kredit yang berpotensi untuk diselamatkan dan juga menganalisis faktor yang menyebabkan kredit tersebut bermasalah. Apabila memungkinkan untuk diselamatkan, maka tindakan penyelamatan kredit bermasalah segera diambil. Selanjutnya, account officer akan menghubungi nasabah, atau nasabah juga bisa datang sendiri ke kantor tanpa dihubungi bank apabila nasabah paham akan kebijakan penyelamatan kredit bermasalah dan membuat permohonan untuk penyelamatan kreditnya. Bagian kredit beserta account officer melakukan survei ulang terhadap permohonan debitur yang baru. Survei ulang ini sangat perlu dilakukan guna mengamati permasalahan yang dihadapi dan memberikan solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut. Dalam menganalisa ulang permohonan penyelamatan kredit bermasalah ini, seorang account officer harus benar-benar menerapkan prinsip 5C yang tadi saya sudah jelaskan di awal dan menganalisa ulang dari segala aspek baik dari kemampuan bayar jaminan, perkembangan usaha, debitur, dan lain sebagainya. Account officer harus menyesuaikan jenis penyelamatan kredit yang sesuai dengan permasalahan kredit yang dihadapi debitur. Kredit yang telah diputus direksi direalisasikan kepada debitur dan pembayaran kredit tetap dimonitoring oleh petugas kredit. Ya, nah kesimpulannya dalam penyelamatan kredit bermasalah ada beberapa cara yang ditempuh oleh account officer sesuai dengan ketentuan dan aturan, yaitu restructuring, rescheduling, dan reconditioning. Sering dilakukan adalah rescheduling dan juga restructuring, yaitu penjadwalan kembali atau penataan kembali. Jika nanti pandemi sudah mulai menurun, maka ekonomi akan lekas membaik. Dengan pertimbangan seperti itu, maka bank akan bisa memutuskan kalau kredit tersebut akan terselesaikan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.